Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bermuajahah dalam program kajian Ramadan di tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan perantara yang hak yakni adunul Islam. Pemirsa rahimakumullah, manusia diciptakan oleh Allah tidak lain kecuali hanya untuk beribadah dan menyembahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam dan iman. Mereka yang enggan beribadah telah keluar dari tujuan inti dari diciptakannya manusia, yaitu beribadah. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi kita semua untuk menumbuhkan kesadaran perihal pentingnya beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam ayat lain yang berkaitan dengan hal ini, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Al-ayah sadaqallahul azim. Padahal mereka hanya disuruh untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, dan Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Surah At-Taubah ayat 31. Dua ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya manusia tidak lain selain untuk beribadah kepada Allah, mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Orang-orang yang sudah bisa melakukan semua kewajiban itu bisa disebut orang yang beruntung dan sukses. Mengajak pada kebaikan itu bukanlah perkara yang mudah. Ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas kita saja, belum tentu kita dapat beristiqomah. Terkadang kita merasakan sendiri bahwa kegiatan ibadah yang kita lakukan itu selama ini kebanyakan bersifat temporal. Jadi, ibadah yang kita lakukan hanya sesuai kebutuhan dan keinginan kita saja. Ketika kita mendapat suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak menyenangi ujian atau cobaan tersebut, kita bisa semakin dekat kepada Allah taala. Namun ketika ujian dan cobaan itu telah berlalu dan kita mendapatkan kesenangan yang kita inginkan, kita mulai lalai, lengah, dan lupa kepada Allah taala. Pemirsa rahimakumullah, kewajiban kita sebagai umat Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya melakukan suatu perkara yang wajib saja. Ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu yang dilakukan dengan tepat waktu, itu merupakan sudah menjadi kewajiban bagi seluruh umat muslim. Tetapi bagaimana sangat luar biasanya ketika hal-hal yang wajib tersebut dihiasi dengan perkara-perkara yang sunnah. Hal itulah yang harus terus kita lakukan dengan beristiqomah, mengerjakan perkara yang sunnah dan dengan tidak membengkalikan perkara yang wajib, seperti melaksanakan sholat duha, sholat tahajud, bersedekah, dan sunnah-sunnah lain-lainnya. Pemirsa rahimakumullah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhiran, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.